Baik Kang Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Barusan dari mana Kang? Barusan dari kampus. Dari kampus. Ya. Berarti sebelumnya sudah dari rumah Ya, rumah. ke kampus dulu, dari kampus langsung ke sini. Ya, ke sini. Oke, baik. Biasa bawa kendaraan pribadi Ya, apa naik biasa. umum? Naik motor pribadi. Naik umum motor pribadi. Ya, seperti biasa. Gimana hujan nggak? Sempat gerimis di dekat kampus. Tapi kesini udah reda. Jadi hujannya tadi di sana. Ya, di sana. Oke, baik. Oke Kang Arif, sebelum sesi konseling ini dimulai, saya akan menjelaskan tentang asas-asas kerahasiaan ya. Yang mana asas kerahasiaan Kang Arif jangan malu atau takut, jangan ragu karena permasalahan ini hanya kita berdua saja yang tahu ya. Jadi Kang Arif juga jangan ada berpikiran takutnya dibocorin gitu. Enggak akan. Insya Allah sama saya aman gitu. Karena masalah ini pribadi kita berdua saja yang tahu. Nah, mungkin untuk waktu mungkin saya akan sesi 2 kali ini 30 sampai 40 menit ya. Oke. Dan saya juga izin mengambil kamera ya untuk mengabadikan. Sebelum dimulai ada yang ingin ditanyakan dulu Kang? Udah mungkin. Oke, tidak cukup. Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh saja Kang Arif langsung menceritakan dari minggu kemarin ya, seminggu kemarin perubahan Kang Arif, apa yang Kang Arif lakukan gitu. Terus apa saja sih yang Kang Arif perbarui dari hidup Kang Arif gitu dari minggu kemarin. Boleh Kang Arif silakan diceritakan. Dari minggu kemarin setelah saya konseling ya dari sini, alhamdulillah saya sudah mengalami peningkatan, terutama pada bagian hal yang ketika saya sendiri sudah saya kurangi gitu. Itu peningkatannya karena saya menerapkan apa yang sudah dititipkan di minggu kemarin tentang melaksanakan hobi-hobi, penuhi kegiatan dengan hal-hal yang positif gitu. Itu saya penuhi terus dari minggu kemarin sampai sekarang gitu. Jadi kemarin saya sibuk di luar gitu selain di kampus. Jadi ketika ada kegiatan saya ikut gitu. Dan bila tidak ada kegiatan pun saya yang ngajak gitu kepada teman saya, ayo kita apa itu kumpulan atau main bareng atau gimana gitu. Jadi sudah ada peningkatan di hal ketika saya sendiri sekarang sudah lumayan gitu. Jadi tidak sendiri gitu. Kalau dulu kan saya seringnya sendiri gitu, gak mau ngajak orang lain untuk bermain gitu, nunggu diajak teman gitu. Kalau sekarang saya ngajak teman bisa gitu. Jadi memadatkan kegiatan-kegiatan dengan hal yang positif gitu. Oke, baik. Terus apa saja yang Kang Arif lakukan ketika Kang Arif melakukan hal kegiatan-kegiatan itu? Jadi kegiatan apa saja yang Kang Arif lakukan? Untuk kegiatan kemarin, 1 minggu kemarin itu saya sibuk di kampus juga, di organisasi. Itu sudah pasti. Terus di kampung juga suka ada kegiatan mengaji gitu ya, mengaji tiap maghrib sampai isya tiap hari. Terus main futsal juga, sekarang kemarin 2 kali dalam seminggu gitu, yang biasanya hanya 1 kali. Terus saya main tenis meja juga di kampus karena ada lapangannya gitu. Sekarang jadi saya mulai suka bermain tenis meja. Terus main PlayStation juga gitu ya, main PS. Terus banyak gitu kegiatan-kegiatan di luar yang positif. Ya, terus apa yang Kang Arif rasakan ketika Kang Arif merasa bahwa Kang Arif bisa mengajak teman, terus bisa intinya
intinya bisa sibuk gitu dengan kegiatan-kegiatan Kang Arif pribadi gitu. Nah, apa yang Kang Arif rasakan? Ya. Yang saya rasakan ketika saya mulai bisa untuk mengajak teman, saya mulai bisa explore keluar, jadi jarang menyendiri. Yang saya rasakan itu sangat baik untuk diri saya gitu. Terutama untuk kecemasan yang dulu saya alami gitu. Jadi untuk sekarang melakukan kegiatan ini dengan enjoy, ya lebih enjoy saja gitu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada hal-hal yang mengalihkan pikiran saya kepada ketakutan itu gitu. Jadi enjoy saja kehidupan saya yang saya rasakan gitu. Jadi Kang Arif ketika melakukan hal seperti itu, atau Kang Arif sudah bisa mengajak teman, sibuk di luar kan pada intinya, Kang Arif berarti merasa enjoy, bahagia gitu ya, karena sedikit demi sedikit Kang Arif pun sudah mulai tidak terfokus, terpaku pada permasalahan apa yang Kang Arif hadapi. Nah terus gimana respon keluarga ketika melihat Kang Arif, bahwa Kang Arif itu sudah tidak terlalu fokus pada masalah Kang Arif? Ya, respon keluarga sangat positif. Mereka senang gitu saya akhirnya bisa untuk aktif di luar, aktif juga di sekitar rumah atau di kampung dengan hal yang positif. Jadi mereka juga senang akhirnya saya tidak membanyakan atau menyibukkan diri dengan sendiri, dengan menyendiri di kamar gitu. Karena itu bisa mengingat kembali hal-hal yang kemarin atau kecemasan kemarin yang sudah dialami gitu. Jadi mereka sangat mendukung apa kegiatan saya sekarang yang pasti positif dan baik untuk diri saya. Oke, baik. Jadi ketika orang tua Kang Arif mengetahui bahwa Kang Arif sudah merasa bahagia atau merasa tidak ada takut lah gitu untuk keluar, atau sudah terlihat gitu bahwa kesibukan Kang Arif itu sekarang sudah lumayan banyak gitu, lumayan bergerak di luar daripada berdiam diri sendiri di kamar gitu. Nah, baik. Terus ketika orang tua Kang Arif mengetahui bahwa Kang Arif sudah merasa bahagia, apa yang orang tua Kang Arif katakan? Yang orang tua saya katakan, terutama ibu saya, itu sangat baik, lanjutkan gitu. Jadi kalau kamu misalkan senang dengan hal itu, merasa tidak sendirian, banyak orang-orang yang membersamai, maka lanjutkan. Dan tidak usah merasa cemas lagi seperti dulu gitu, karena itu masa lalu, jadi jangan dipikirkan kembali. Oke, baik. Jadi orang tua juga mendukung ya, sangat sekali. mendukung gitu karena atas perubahan Kang Arif gitu. Oke, baik. Baik Kang Arif, saya akan menanyakan skala gitu ya, yang mana skala ini ada dari 0 sampai 10, yang mana 10 itu Kang Arif berada di posisi bahagia, dan 0 itu Kang Arif berada di posisi terpuruk. Nah, kira-kira Kang Arif sekarang berada di skala berapa? Sekarang karena sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, saya berada di skala 7. 7. Ya. Berarti naik 2 skala. Yang kemarin kan dari sesi 1 itu Kang Arif ada di 5. Sekarang ada di 7. Itu sangat luar biasa sekali ya menurut saya, karena Kang Arif sudah bisa meningkat gitu ya 2 skala. Oke. Nah, apa saja yang Kang Arif lakukan gitu? Apa saja yang Kang Arif lakukan, ternyata Kang Arif bisa nyampe di skala 7. Yang pasti pertama-tama saya yakin gitu bahwa ini saya bisa melakukannya, jadi masalah ini saya bisa lupakan gitu. Yang pertama saya yakin dulu, terus saya melakukan satu demi satu kegiatan yang positif, dan saya juga membarengi dengan rasa
percaya diri atau rasa semangat untuk bisa keluar dari zona keterpurukan atau kekecewaan yang dulu pernah saya alami gitu. Makanya saya bisa berada di posisi skala 7 ini karena saya semangat dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan positif di luar, dan mana itu berimbas untuk melupakan atau meninggalkan hal-hal yang kekecewaan yang dulu gitu. Jadi sangat baik. Oke, baik. Jadi dengan cara seperti itu Kang Arif sekarang berada di skala 7 ya. Oke, baik. Terus apa yang Kang Arif rasakan ketika Kang Arif berada di skala 7? Yang saya rasakan sekarang lega ya, jadi enjoy gitu. Yang pasti saya akan terus melaksanakan atau memadatkan kegiatan-kegiatan saya gitu. Jadi supaya ini bisa jadi ikhtiar saya. Jadi continue lah. Jadi terus menerus saya akan lakukan meskipun emang cukup sulit ya. Jadi harus continue itu cukup sulit. Terus istiqomah itu sulit. Jadi perlu adanya keteguhan. Jadi perlu adanya keyakinan, harus yakin saya bisa untuk beranjak lebih maju gitu. Dengan hal cara seperti itu dan rasa yang Kang Arif rasakan itu, Kang Arif sangat bahagia dan sangat lega gitu ya, karena Kang Arif sudah berada di skala 7. Oke, baik. Baik Kang Arif, saya akan memberikan pertanyaan ya, yang mana pertanyaan ini mungkin cukup waktu gitu untuk menjawabnya, butuh waktu untuk menjawabnya. Boleh Kang Arif ambil posisi yang dimana menurut Kang Arif nyaman gitu, relax. Coba. Sekarang Kang Arif juga boleh tarik nafas dulu agar mana Kang Arif bisa lebih relax, lebih tenang. Oke, baik. Nah, saya akan bertanya kepada Kang Arif ya, jika seandainya permasalahan ini dibukukan, kira-kira Kang Arif ada di halaman berapa? Ada di halaman 70. Mengapa berada di 70? Kalau misalkan posisi bukunya 100 lembar, saya di halaman 70 karena saya mengalami cukup kemajuan dalam hidup saya. Oke, baik. Sudah mencapai tahap yang hampir akhir dalam kemajuan itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin Kang Arif itu coba menutup mata Kang Arif, terus fokus pada halaman pada buku yang Kang Arif buka. Oke, yang Kang Arif buka. Apa yang Kang Arif lihat dari cerita itu? Yang saya lihat dari cerita itu proses dalam kehidupan. Jadi sebuah proses di mana saya berjuang, terus ada orang-orang yang membantu juga, terus penuh motivasi dalam perjuangan itu, maka kedepannya memiliki tujuan yang bahagia gitu untuk dicapai. Oke. Dan Kang Arif lihat bahwa Kang Arif merasa lebih bahagia gitu ya dalam halaman itu. Oke. Kira-kira judulnya apa Kang Arif? Judul buku itu ini bebas nih. Ya. Terbitnya Matahari. Terbitnya Matahari. Iya, Terbitnya Matahari. Kenapa Bang ambil judul? Saya mengambil judul ini karena seperti matahari yang memberikan macam-macam manfaat untuk dunia, untuk kita pribadi khususnya. Dan ketika terbit, matahari itu sangat dinanti oleh penduduk bumi gitu. Jadi akan adanya cahaya, akan adanya kehidupan, dan akan adanya masa depan ketika matahari itu terbit. Terus kira-kira apa yang berbeda dari cerita ini
dengan cerita yang lain? Yang berbeda di cerita saya yaitu prosesnya. Jadi proses yang saya alami itu sangat rumit, sangat kompleks gitu. Jadi saya rasa ini berbeda dengan cerita lain karena yang saya alami prosesnya yaitu cukup sulit untuk keluar dari masalah ini, cukup bisa bersikukuh untuk jauh-jauh dari masalah ini. Jadi yang berbeda dengan cerita orang lain yaitu prosesnya. Terus dalam cerita itu siapakah yang menyadari bahwa Kang Arif itu sudah merasa diri Kang Arif itu berbeda? Yang menyadari bahwa saya sekarang menjadi berbeda, yang pertama yaitu orang tua, ya sudah pasti gitu. Jadi mereka yang merasakan adanya perubahan, adanya kemajuan gitu di dalam diri pribadi saya. Terus yang kedua teman-teman saya, teman-teman dekat, teman sepermainan gitu. Terus teman-teman kampus gitu kan. Apa yang mereka lihat ketika bahwa Kang Arif itu sudah berbeda? Yang mereka lihat dengan peningkatan saya, yang jelas bahagia. Mereka ikut bahagia, mereka ikut senang karena saya bisa lebih terbuka, bisa lebih explore gitu kepada teman-teman. Mereka juga positif. Baik. Jika orang lain mengatakan bahwa Kang Aib sudah berbeda, apa yang Kang Aib rasakan? Yang saya rasakan juga senang gitu, melihat teman-teman saya merasakan apa yang saya rasakan gitu dari hal peningkatan itu. Jadi saya juga positif gitu, merasakan bahagia dan senang dengan mereka. Jadi Kang Arif juga merasa bahagia ya dengan kesadaran orang lain pun. Kang Arif juga menyadari bahwa Kang Arif itu sudah agak meningkat gitu ya. Oke, baik. Jadi ada rasa bahagia yang Anda rasakan, dan jika dirasakan di tubuh manakah yang Kang Arif rasakan bahagia itu? Di bagian tubuh ini yaitu hati. Ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Kang Arif fokus dan coba simpan tangan Kang Arif itu di mana rasa bahagia itu muncul. Kira-kira rasa bahagia itu berbentuk atau tidak? Tidak. Berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna apa? Biru muda. Biru muda. Oke. Baik, sekarang kita fokus pada perasaan bahagia yang benar ya. Tidak berbentuk dan berwarna. Oke. Adakah sensasi perasaan itu Anda alami di masa kecil Anda atau di masa lalu Anda? Ada ketika saya kecil. Oke, ketika Kang Arif kecil, boleh saya tahu seperti apakah itu? Ketika saya kecil, ketika saya mengalami proses di mana saya dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya sangat dekat gitu. Yang saya alami seperti ini, bahagia. Jadi Kang Arif pada waktu kecil itu merasa dekat dengan keluarga, yang pada akhirnya muncul ya rasa bahagia. Oke, baik. Terus apa yang Kang Arif lakukan pada waktu itu? Yang saya lakukan pasti dalam hati saya bahagia gitu, dengan perilaku saya yaitu girang gitu ya, cerah gitu. Jadi saya bahagia, senang, gembira. Baik, jadi Kang Arif merasa senang, bahagia, cerah ya kehidupan pada waktu kecil itu. Terus
apa yang berbeda dari diri Kang Arif pada saat itu? Yang berbeda dari diri saya pada saat itu yaitu saya memahami bahwa ini adalah diri saya gitu, bahwa dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-teman, ini adalah kewajiban saya atau hal yang terindah dalam hidup saya gitu. Itu yang gue. Jadi ketika waktu kecil itu Kang Arif dekat dengan keluarga, akrab dengan teman, bahkan tidak ada satu hal pun pikiran permasalahan itu ya. Iya. Belum memikirkan masalah apapun, jadi kehidupan Kang Arif merasa bahagia. Oke, baik Kang Arif boleh sambil buka matanya. Jika tangannya boleh. Baik. Saya akan menggambarkan ini skala ya dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Kang Arif merasa diri Kang Arif itu terpuruk, dan skala 10 itu dimana Kang Arif itu merasa bahagia. Oke, baik, kira-kira Kang Arif berada di skala berapa sekarang? Sekarang 8. 8. Ya. Berarti naik ya satu langkah. Ya. Oke. Apa rasanya Kang Arif ketika Kang Arif merasa ada di skala 8? Yang saya rasakan, saya merasa seperti dulu ya, mengalami kedekatan yang sangat dekat dengan orang tua dan juga teman, dan saya juga alami di masa sekarang. Makanya saya tambah lega lagi gitu, jadi tambah senang lagi, tambah ceria lagi gitu, bahwa saya itu gak sendirian. Terus rasa takut juga mulai hilang gitu ya. Baik, terus apalagi nih kira-kira sampai diri Kang Arif itu sadar bahwa Kang Arif ada di skala 8? Yang pasti bahwa ini belum cukup. Skala 8 ini belum cukup. Saya harus lebih giat lagi, harus lebih optimis lagi ke depannya untuk bisa naik derajat lagi. Dan jadi Kang Arif masih harus tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan ini, yang mana agar diri Kang Arif juga lebih meningkat gitu ya, meningkat dan semakin meningkat. Baik, saya sangat bangga kepada Kang Arif ya, yang mana yang dari posisi 1 itu Kang Arif berada di skala 5 ya, ada skala 5 dan sekarang ada di skala 8. Saya sangat bangga itu karena tahapan-tahapannya itu sangat meningkat gitu ya, sangat meningkat gitu. Dan saya juga sangat bangga Kang Arif sudah bisa menuntaskan permasalahan sedikit demi sedikit gitu ya, dengan cara solusi-solusi Kang Arif sendiri. Oke Kang Arif, baik, kira-kira apa yang akan Kang Arif lakukan untuk 1 minggu ke depan ini? Yang saya lakukan untuk 1 minggu ke depan, yang pasti saya lebih aktif lagi ya, lebih optimis untuk kedepannya bahwa saya bisa beranjak dari keterpurukan atau kecemasan ini. Terus saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kemarin-kemarin saya lakukan, yang seperti futsal atau tenis meja, atau main dengan teman, ajak teman diskusi atau gimana. Yang pasti saya tidak sendiri itu di rumah. Jadi untuk minggu ke depan, 1 minggu ke depan, saya akan terus melakukan hal yang minggu kemarin saya lakukan. Jadi Kang Arif akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang mana biasa Kang Arif lakukan ya, agar bahwa Kang Arif juga bisa lebih bisa melupakan gitu ya, pada intinya melupakan kejadian-kejadian yang mana pernah mengalami kepada diri Kang Arif. Oke, baik, kira-kira ada lagi gak yang perlu Kang Arif lakukan untuk 1 minggu ke depan ini? Selain dari itu ada lagi? Selain dari itu, yang pasti harus mempunyai keyakinan yang lebih tinggi lagi dibanding kemarin gitu. Harus tambah lagi optimisnya, harus tambah lagi keyakinannya. Yang pasti saya bisa untuk maju 1 langkah 2 langkah ke depannya. Terus menambah lagi kegiatan, mungkin karena kemarin ada
sedikit waktu luang gitu. Jadi sekarang harus ditambah lagi kegiatannya agar saya cepat untuk pulih, untuk terbebas gitu, untuk terbebas dari ketakutan ini. Mungkin jadi Kang Arif juga ada beberapa hal yang akan Kang Arif lakukan ya untuk minggu ke depan ini, karena kemarin juga ketika Kang Arif melakukan hal seperti itu, Kang Arif juga merasa Kang Arif itu sudah muncul bahagia dan tidak terlalu terpaku kepada permasalahan yang mana Kang Arif hadapi. Oke, baik. Nah, boleh Kang Arif mengasih kesan dan pesan untuk ini konseling? Kesan saya sangat senang sekali ya di konsel ini, karena saya bisa merasakan, saya bisa mengalami yang namanya kenaikan gitu di dalam kehidupan saya ke arah yang lebih positif. Jadi saya sangat apresiasi untuk konseling ini, karena saya bisa lebih mandiri, saya bisa lebih yakin, saya bisa lebih optimis ke depannya untuk beranjak dari masalah-masalah saya. Baik, mungkin pesan dari saya ya, Kang Arif boleh terus lakukan hal-hal yang mana Kang Arif tadi katakan gitu ya, coba terus Kang Arif lakukan, jalani gitu, agar sedikit demi sedikit Kang Arif juga bisa lupa gitu dengan permasalahan diri Kang Arif. Karena dengan menyibukkan hal seperti itu, Kang Arif juga tidak akan terpaku kepada permasalahan diri Kang Arif. Oke, Kang Arif, mungkin Kang Arif untuk sesi 2 kali ini dicukupkan sekian ya Kang Arif. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita bisa bertemu lagi di sesi 3 ya. Oke, baik. Mungkin untuk sesi 2 kita akhiri dulu saja ya Kang Arif. Ya, baik. Terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama. Tarik. Ya.